kamera saya biar koneksinya cepat. Ya, sekarang kita akan membahas tentang menggambar titik, kemudian menggambar segitiga, menggambar lingkaran, menentukan titik pusat, membuat garis simbol dan sebagainya. Sekali-kali tentu saja ini adalah pada saat kita sketching ya, pada saat kita gambar dengan tangan manual. Karena kalau dengan software semuanya itu sudah bisa dilakukan. Animasinya oke deh, ini ada animasinya sebelum, tapi saya belum mematikan ya, baik nggak apa. Jadi garis, kemudian ini adalah diambil dari apa namanya, dari KBBI. Titik ada pertemuan atau cross section antara dua garis, ada garis datar, garis vertikal, kemudian garis yang dengan sudut tertentu ya, dan ada garis ini ya, ada definite length, artinya ada garis yang tidak ada batasnya, indefinite length, panjang. Kemudian ada garis yang terbatas panjangnya. Ini adalah definisi bahasa di dalam kita berkomunikasi sama engineer ya. Ada garis paralel, kemudian ada garis yang tegak lurus, perpendicular lines. Ya, kadang-kadang di dalam software sudah gampang ya, ada perpendicular per two lines itu. Kemudian ada arc ya, segmen apa namanya, lengkung, kemudian ada kurva bebas. Ini semuanya istilah-istilah yang harus dipahami, karena ini juga membantu kita pada saat kita menggunakan software CAD. Dan sudut ya, sudut itu ada yang apa namanya, semua di garis 90 derajat. Yang jelas di sini di dalam penggambaran sudut itu dimulai dari bidang positif itu arahnya adalah counterclockwise ya. Ini tidak ada arahnya ya, counterclockwise. Jadi ada sudut 180 derajat, nama straight angle, tegak lurus, right, sudut lancip acute, obtuse itu adalah sudut tumpul ya. Kemudian sudut complement itu yang saling menjumlahkan sehingga totalnya 90 derajat. Supplement itu adalah supplementary ya, complement itu 90, supplement adalah 180. Ini adalah apa namanya, istilah-istilah yang digunakan di CAD ya, di penggambaran. Dan segitiga, ada segitiga apa namanya, ada segitiga sama sisi, equilateral triangles, ada segitiga sama kaki, isosceles triangle, ada segitiga apa namanya, istilahnya segitiga tumpul mungkin ya, itu adalah scalene triangles. Jadi istilah-istilah ini digunakan di semua CAD-nya, baik AutoCAD, kemudian di apa namanya,
Inventor, SolidWorks, CATIA, dan lain sebagainya. Istilah-istilah ini adalah standar yang digunakan. Jadi ini membantu pada saat kita mengoperasikan software. Karena semua software sebagian besar, kalau tidak dikatakan semuanya, berasal dari luar Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris, segitiga siku-siku ya, right triangle, dan sebagainya. Teorema Pitagoras sudah kita pahami ya. Oke. Nah, kemudian di dalam suatu setengah lingkaran atau dalam lingkaran, dua dua garis yang dibentuk ya, karena dalam praktek adalah bahwa semua garis singgung garis yang ada di lingkaran itu tengah-tengahnya itu selalu melalui titik pusat. Atau dalam praktek kalau kita berikan suatu segitiga siku-siku di sini, maka dia akan menempel di dua titik ini. Ya tentu saja kalau siku yang tidak siku-siku, dia yang menempelnya ada dua titik ya. Tapi kalau segitiga siku-siku tepat, maka tiga titik akan menempel. Maaf, ini saya matikan dulu ya. Ini dari Pak Sukinya, saya matikan dulu sebentar. Ini saya matikan dulu slide-nya. Oke. Nah, kemudian ada poligon. Jadi poligon itu sisi banyak ya. Sebetulnya yang namanya segitiga itu juga namanya poligon ya. Dan poligon yang tiga sisi, tapi sisinya sama ya. Jadi ini yang namanya inscribe ya, inscribe. Kemudian ini ada circumscribe, jadi memotong bersinggungan di luar ya. Oke. Inscribe dan circumscribe, sorry, ini saya harus animation sama tiga. Lupa matikan animasinya. Jadi ini materi standar dari Pak Sugi, tapi saya tambah-tambah ya. Baik. Nah, jadi ada yang inscribe dan circumscribe. Dua istilah ini sering digunakan di dalam CAD ya. Jadi kalau Anda ingin membuat suatu lingkaran begitu, atau lingkaran yang inscribe dari suatu segitiga, lingkaran yang circumscribe ya. Oke, nah di dalam pentagon yang segi 5 ya. Sekali lagi poligon itu segi banyak suatu bangun yang memiliki sisi yang sama. Ada yang sisi 5 namanya pentagon. Kemudian ada sisi 6 namanya heksagon. Ada sisi 7 heptagon. Ada sisi 8 oktagon. Yang 9 nonagon, 10 dekagon, dan 12 adalah dodekagon. Nah, ini nanti akan kita coba bahas secara penggambarannya. Baik, ini juga ini. Oh, ini dikasih transfer. Oke, nggak apa. Baik, kita lanjutkan sekarang. Setelah mengenal beberapa elemen-elemen suatu bangun, maka kita lanjutkan bagaimana operasinya, membedakan sudut, membuat garis jajar, dan sebagainya. Baik, membagi garis sama panjangnya. Jadi, buat busur lingkaran seperti ini, dengan jari-jari lebih besar dari dari setengah ini ya. Kemudian buat satu lagi di sini. Nah, pertemuannya kita buat garis. Ada titik C dan D. Kita buat garis. Maka garis tersebut itu akan membagi garis ini menjadi
dua segmen sama besar. Ini Anda sudah banyak pelajari di saat SMA ya. Tentu saja di sini kita menggunakan jangka ya. Baik, ini maaf ini ada beberapa tambahan dari saya. Saya ambilkan dari beberapa tempat yang masih dalam bahasa Inggris ya. Ini sama intinya. Jadi ini titik A, kemudian kita buat apa namanya dengan jangka sebelah sini. Ya tidak perlu motong ya, pokoknya. Terus kemudian satu lagi di B, kemudian kita buat garis, maka garis tersebut akan tegak lurus dan memotong garis AB menjadi dua segmen yang sama besarnya, sama panjangnya. The bisector of a line segment. Construction lainnya. Oke. Kemudian tegak lurus juga ya. Jadi selain memotong sama besar juga tegak lurus. Membuat garis jajar, ya. Mungkin membuat garis jajar yang AB ini saja kita bisa menggunakan apa namanya penggaris ya, tapi ini kita gunakan garis biasa dulu tanpa penggaris ya. Membuat garis jajar AB. Nah, sorry. Ya. Nah, jadi kalau dengan garis lebih gampang ya. Jadi salah satu kita gunakan sebagai reference ya. Karena satu kita paskan dengan garis yang ada. Kemudian ini kita pegang, kita garis, kita geser, kita garis, maka ini garisnya akan sejajar. Tapi kalau dengan menggunakan apa namanya cara tanpa menggaris seperti ini ya. Jadi satu, jadi ini satu. Jadi buat garis sejajar dengan AB. Jadi kita ingin sejajar dengan AB dan melewati T. Jadi yang kita buat ada garis ini. Kemudian apa namanya buat busur dengan titik pusat di P. Ini seperti ini. Titik pusat di P. Melewati titik E. Ya. Jadi melewati titik E. Jadi artinya memotong ya garis ini dari sini memotong. Buat busur lagi dengan jari sama dengan jarak titik P dan G. Jadi kita buat lagi dengan pusatnya E. Sini. Kita buat garis sama. Kalau tadi di sini ya, E. Sekarang di sini kita buat sama. Kita dari titik P, kita geser, ketemu titik G sini. Nah, titik perpolaan langkah 3 atas misalnya ada titik H. Jadi apa namanya? kita buat apa namanya? Titik sini dari G ini kita kopikan panjangnya terus ke sini. Sekali lagi, pertama dari titik P dibuat garis yang sejajar dengan ini. Nah, kita buat suatu segmen lingkaran di sini ya, mengenai titik E. Kemudian dengan jari-jari yang sama, kita ganti pusat di sini, kita buat titik G. Oke, kemudian kita kembalikan lagi senter titik P, terus kita atur ujungnya di sini sehingga panjang segmennya diganti dengan PG, terus kemudian kita ganti dari E sini, ketemu H. Jadi P dan H akan sejajar. Nah, ini cara penggambaran garis jajar. Ya. Jadi ini tambahan dari saya juga ya. Jadi misalkan garis ini melalui titik tertentu yang sejajar ya. Jadi tadi pertama bisa juga seperti ini kita buat garis. Kemudian nah kita apa namanya? Sorry. Kita buat segmen lagi bersama. Terus dari apa namanya? Jadi ini dari sini sama ya, ini sama, di sini sama. Kita buat ke sini, terus kemudian dari sini kita buat sana. Kemudian dari sini kita buat, nanti tadi kita buat ini, segmen. Sini juga kita buat segmen. Artinya jarak di sini dibuat sama begitu. Maka kalau kita tarik garis di sini, dia akan sejajar. Oke, jadi sekali lagi, ini dibuat segmen lingkaran dengan panjang sama. Ini titik yang ingin dibuat garis yang ingin sejajar dengan ini. Kita klik sini, kita geser lagi, dibuat segmen. Kemudian dari sini, ketemu tadi pertemuan yang sini, ini kita jari-jarinya dari, tadi jari-jari dari sini ke sini, sekarang jari-jarinya dari sini ke sini. Nah, kemudian dari sini ke sini kita buat dari sini, klik,
kita geser, ketemu titik, jadi tarik garis. Ya ini seperti tadi ya, ini sudah tambahan apa namanya penjelasan. Nah, alternatif construction ya, jadi seperti ini juga bisa. Jadi dibuat segmen lingkaran, terus dari situ dibuat juga dari sini, dari titik yang ingin dibuat garis sejajar dengan ini melalui titik ini tadi. Kemudian kita buat tadi jari-jarinya ini ya, jari-jarinya ini titik sini, sekarang jari-jari juga sama di sini. Nah sekarang jari-jari ganti yang ini, geser, kemudian tarik sini lagi, ini garis jari-jari sama, tarik garis maka dia sejajar. Jadi ada dua jari-jari ya. Pertama jari-jari ini dan ini sama. Kedua jari-jari dari sini ke sini, jari-jari dari ini sama. Membagi sudut sama besar. Ya. Jadi pertama kita buat suatu segmen lingkaran yang memotong dua garis tadi. Kemudian ketemu titik C dan D, perpotongan garis OA dan OD dengan segmen lingkaran tadi ya. Nah, kemudian dari titik C, ini segmen lingkaran juga nih, titik C kita garis, dari D kita garis, gitu ya. Dari D, jadi dari C ketemu ini ya, ketemu ini, terus kita pindahkan center titik D, kita buat segmen juga, ketemu pertemuan ini. Maka kalau ketemu TE dan E kalau dihubungkan dengan O, itu akan membagi segmen sudut ini menjadi dua sudut yang sama besar. Nah ini contoh yang lain ya. Jadi ini saya tambah ya biar lebih jelas. Jadi dua sudut ingin dibagi. Ini 10 center, merah itu center ya. Kita buat segmen lingkaran. Kemudian titik center di sini dan sini ketemu perpotongan. Ini kita buat lingkaran seperti ini. Kemudian dari sini kita buat juga lingkaran, segmen lingkaran. Titik pertemuan kita garis, maka dia akan memotong, akan ketemu di titik pertemuan ini. Dan ini akan membagi sudut ini menjadi dua sudut yang sama besar. Memindahkan sudut, ya. Jadi sudut BAC ini, sudut ini akan dipindahkan, tapi ini sambil diputar ya, di sini. Jadi A ke A aksen, B ke B aksen. Bagaimana cara membuatnya? Ya kalau dengan apa namanya? Dengan cat tinggal di copy, center pindahnya ke sini, di rotate ya, langsung. Baik. Nah, buat busur dengan titik pusat A, memotong garis AC dan AB. Jadi, buat busur dengan jari sama pada langkah 2 titik pusat A, memotong AB aksen. Nah, jadi di sini ini jari yang sama, kemudian jari yang sama kita buat seperti ini juga. Nah, kemudian jadi pertama adalah kita buat jari-jari ini, jari-jari kedua, jari-jari ini. Terus dipindahkan di sini. Titik sini, maka ketemu titik C aksen. Ini kembali lagi, saya ulang lagi ya. Jadi kita buat segmen lingkaran di sini dengan jari R besar. Kemudian coba kita pindah ke sini. Pusatnya kita ganti A aksen, jadi segmen lingkaran lagi. Nah, kemudian di jangka tadi kita ganti R-nya ya dari sini ke sini. Tancapkan yang jarumnya di sini, terus kemudian yang pensilnya tancap di sini taruh. Terus kita buat ya ini apa namanya R. Terus kita pindah di sini dengan jarak yang sama. Apa namanya jarumnya kita pindah ke sini. Terus kita buat segmen lagi bertemu di titik C aksen, maka sudut ini dengan ini sama dan diputar pada dari AB ke aksen B aksen. Ya.
construct an identical angle and side to a given to one given. Jadi ini kita ingin apa namanya buat tapi yang sama itu ya. Ya, buat garis. Kemudian di sini samakan. Nah, samakan. Kebetulan ini garis berikutnya sejajar kebetulan ya. Kemudian ini juga dibuat ke sana. Lalu kita buat R yang gantian ini. Kemudian kita buat R lagi. Maka sudut ini sama. Oke, ini kesatuan identical angle to one given, jadi juga sama. Jadi misalkan ini pindahin ya, jadi dari sudut ini yang sudut tadi dipindahkan ke sini, yang tadinya sejajar, sekarang dipindahkan dengan sedikit rotasi, ya, sama ya. Buat juga, karena kemudian ganti R-nya sini, R-nya sini, kita pindahkan R-nya sini, maka di garis itu adalah sudut yang sama hanya berrotasi saja. Baik. Membagi busur sama panjang ini sama dengan membagi garis sama panjang ya. Jadi sama. Jadi dari titik A kita buat segmen lingkaran, memotong di atas dan di bawah ya. So tidak perlu harus full, cukup sebagian sini, sebagian sini. Kemudian kita pindahkan penggaris sejangka di apa namanya senternya atau di jarumnya dipindah ke B, kita buat dua pertemuan di sini, maka titik C dan D kita buat garis, maka akan membagi busur dengan sama besar. Sekali lagi ini sama persis prosedurnya dengan cara membagi suatu garis menjadi dua bagian yang sama besar. Baik. Mencari titik tengah busur ya. Nah, sekali lagi ini tentu saja di tengah busur itu adalah busur lingkaran ya. Lingkaran itu apa namanya? Senternya ini jari-jari kalau kita memiliki suatu sektor begini, maka tengah-tengahnya itu kalau dibuat garis tegak lurus pasti akan melalui titik pusat. Nah, konsep ini yang digunakan. Jadi pertama ini sektor ini karena tengah-tengahnya itu akan melalui titik pusat tegak lurus, maka kita punya konsep tadi bahwa membagi garis menjadi dua sama besar mirip dengan membagi segmen itu akan membagi segmen itu menjadi dua sama besar dan tegak lurus pada garis tersebut. Sehingga konsep ini bisa digunakan untuk menentukan titik pusat. Jadi kita garis dua, terus kita potong jadi dua sama besar dan pasti tegak lurus. Satu lagi, pilih salah satu, ya pilih yang kedua, kemudian kita bagi menjadi dua, maka garis membagi tersebut akan membagi ini sama besar dan tegak lurus. Nah, dua garis tegak lurus tersebut akan berpotongan di titik center dari lingkaran ini. Ya, jadi ini adalah apa namanya cara mencari di tengah suatu segmen busur ya. Busur itu segmen lingkarannya. Jadi sedikit istilah lagi ya. Jadi kalau misalkan seperti ini namanya busur. Tapi kalau garis yang menghubungkan titik ini ke titik sini namanya tali busur. Ini busur, ini tali busur. Ini istilah matematika di Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, membuat bangun segitiga, segi empat, poligon, dan pentagon. Kita buat segitiga ini sebenarnya saya matematikan dulu ini ya. Apa namanya? Nah, aja 6. Indonesia-nya ada di sini.
Oke. Ya, membuat segitiga dengan sisi A, B, dan C yang sudah ditentukan. Ya, tinggal begini ya. Jadi pertama dari C, kemudian jangka kita paskan panjangnya A, terus kita titik sini kita buat A, terus satu lagi B, titik sini kita buatkan begini, maka pertemuannya tersebut akan buat segitiga dengan sisi-sisi yang panjangnya sudah ditentukan. Membuat segitiga siku-siku. Nah, ini konsepnya adalah bahwa apa namanya? Kalau kita punya suatu lingkaran, maka segitiga yang dibentuk yang salah satu sisinya adalah diameter, maka dua sisinya itu pasti tegak lurus. Ya, ini konsep karena memang persamaan lingkaran seperti itu ya. Apa namanya? Oke, jadi given side R-nya seperti ini. Ini sekali lagi harus melalui salah satunya adalah diameter. Kalau tidak diameter enggak ya, diameter. Oke, kalau metode sinus ya, sinus misalkan X-nya 10, ya ini apa namanya, R-nya berapa dan sebagainya, ini memang bisa kita gunakan sinus ya. Jadi di titik sini kita buat garis, kita buat singgungan, ya. Tangan dan sebagainya. Oke, ini model membuat segitiga siku-siku. Ya. Oke, sekarang membuat sudut. Nah, ini tambahan dari saya ya. Segitiga sama sisi ya. Ya, ya seperti ini. Oke. Sudut yang sama. Oke, tadi tambahan aja. Ya, oke. Menggambar segi 4 ya. Ya, dia ada model sistem T-square, diameter method, and inscribed circle method. Jadi misalkan seperti ini. Ini adalah kepala baut ya, bukan kotak ya. Maka dia circumscribe ya, circumscribe. Atau bisa seperti ini, kita pengen, sorry. Ini adalah circumscribe. Tapi seandainya kita ingin membuat sesuatu yang, sorry. Ya, ini circumscribe ya, circumscribe. Jadi lingkarannya di dalam. Kalau ini lingkarannya di luar ya. Di luar. Jadi ini bentuk lain. Tapi kalau kita bentuk seperti ini, kita membuat kepala baut seperti ini. Nah, oke. Ini modelnya ya. Jadi pertama ada titik A ya, titik A. Kemudian kita gunakan penggaris itu. Jadi intinya kita buat yang panjangnya sama. Jadi dari sini ke sini. Nah, kemudian ini apa namanya? Ini juga dibagi setelah kita apa namanya? Jadi pertama garis ini kita buat garis dajar tegak lurus di atasnya. Seperti seakan-akan kita membagi garis ini. Kemudian panjang ini, panjang A dan B kita buatkan. Nah, jadi ini sebetulnya apa namanya? Membagi ini sama besar. Nah, titik ini digunakan nanti apa namanya untuk apa namanya di tengah di sini. Jadi kita buat di sini kita tengah, terus kita buat garis horizontal, maka dia menjadi lingkaran apa namanya bujur sangkar ya. Nah, kalau kita menggunakan penggaris ini lebih gampang sebenarnya. Saya tidak akan bahas terlalu detail dengan penggaris karena ini lebih mudah ini penggaris. Baik, sekarang kita membuat suatu suatu bangun yang memiliki sisi yang sama besar. Tadi sudah segi 4 udah ya. Sekarang segi 4 itu gampang ya, segitiga segi 4 gampang. Nah, kalau pentagon ini sedikit agak lebih rumit ya. Segi 5. Ya. Jadi kita menggunakan divider, jadi menggunakan apa namanya? Jangka ya. Jangka.
Jadi apa namanya? Oke, dari sini mungkin lebih ini lebih. Jadi kita dari apa namanya? Dari titik O sini kita buat suatu kita bagi ini menjadi dua sama besar, bagi dua sama besar, ketemu titik ini. Ya. Nah, kemudian sebentar. Dari ya setelah kita bagi sama besar, kemudian jarumnya kita pindah sini, kemudian kita buat segmen dari sini, ketemu titik E. Ya. Kemudian pindah lagi jarumnya pindah sini, di sini R kecil kita buat seperti ini, ketemu titik B. Ya. Jadi nanti dari A ke B ini menjadi sisi yang sama. Nah ini diulang ya, diulang seperti ini. Jadi bukan diulang, jadi setelah ketemu A dan B, maka jangkanya ini kita set ya panjangnya dari sini putar ke sini ketemu. Terus pindah lagi dari sini jarumnya geser sini ketemu sini. Pindah lagi jarumnya sini ketemu. Ya, sehingga kita buat garis. Oke, sekali lagi kita menggunakan prinsip pembagi garis. Garis dibagi dua sama besar. Kemudian pertemuan ini kita buat suatu jari-jari dari sini ke sini, CA ya, segmen yang jari-jari R besar CA dan A, sampai memotong garis ini ketemu titik E. Kemudian kita buat lagi ke jangka ya, jarum ditaruh sini, PC taruh sini, sebesar R kecil, terus kita buat segmen. Ya. Nah, jarak R ini R ya, sama ya. Langsung kita buat samakan nih. R sini, kemudian kita buat R lagi, R kecil akan membagi menjadi 5 sama besar. Ini adalah pentagon. Ya, ini seperti ini ya. Ini kalau tambahan dari saya, draw a diameter, draw a perpendicular bisector of that diameter. Jadi, nah, cara lain ya, agak lurus. Kemudian mark its intersection with circle di sini. Kemudian bisect the radius as shown. Nah, tadi ya, dibagi menjadi 2 sama besar. Kemudian draw R shown and mark its intersection with diameter. Kemudian di sini, ya, ketemu titik ini. Kemudian, nah, dibuat apa namanya? Ini adalah sisinya ini, Jadi tinggal artinya kita mulai dari manapun terserah. Yang jelas pentagon itu panjang sisinya ini. Kita mulai dari sini boleh, kita mulai dari titik yang lain pun boleh. Jadi misalkan kita mulai dari sini, boleh saja. Ini setelah ketemu hijau ini adalah panjang dari sisinya. Kita mulai dari sini boleh, dimulai dari titik manapun boleh. Misalnya tadi di sini, kita tinggal atur ini tadi ya, apa namanya? Nah, jadi kembali lagi apa namanya? Jangkanya itu, kompasnya itu yang ada pengatur panjangnya yang secara mekanik. Artinya kalau ini sudah kita putar-putar maka kita tidak bisa mengubah-ubahnya kecuali dari putaran sini. Oke. Jadi yang penting adalah berapa panjang dari sisi pentagonnya itu sendiri. Jadi pertama adalah kita bagi sudut garis R ini menjadi sama besar, ketemu T ini, kemudian kita buat lingkaran dan 4 jari-jari ini dari sini ke sini. Maka panjang dari sini ke sini
itu adalah panjang dari sisi pentagon. Misalkan pentagonnya dimulai dari sini, ya udah, sini tinggal jari-jari ini kita geser sana, perpotongan di sini terus gitu, maka menjadi pentagon. Ya, seperti ini sama. Ya, pentagon. Kemudian menggambar heksagon. Ini heksagon itu adalah segi 6 ya. Ya. Hexagon, each side of hexagon is equal to the radius of the circumscribed circle. Ya. Ya. Jadi kalau kita bisa membangun lingkaran yang circumscribe ini, maka jari-jarinya ini sama dengan sisinya ini. Ya. Oke, jadi tinggal ini ya, misalkan pengen heksagonnya seperti apa. Kalau seperti ini misalkan ya, heksagonnya di dalam suatu lingkaran gitu, ya tinggal kita buat suatu lingkaran. Jadi misalkan kita buat heksagon yang dilingkupi. Circumscribe itu lingkaran yang melingkupi ya, melingkupi dengan jari-jari R. Ya sudah, seperti ini. Jadi ini kan panjangnya R ya. Nah, kita mulai dari manapun. Dari sini boleh ya. R. Terus kita garis-garis, maka ini menjadi heksagon. Sekali lagi, mulainya terserah, tergantung. Di sini boleh, mulai dari sini boleh. Tergantung bagaimana kita ingin membuat heksagon. Atau pengen seperti apa heksagonnya itu, lihat apa namanya dibuat. Nah, ini juga bisa centerline variation ya. Jadi R dari sini juga R apa namanya ketemu ya, ketemu langsung dibuat dengan penggaris, ketemu menjadi heksagon. Jadi kalau ini pengen tepat di sini. Heksagon yang spesial karena memang ini panjangnya sampai dengan R ya, tapi R-nya yang circumscribe ya, bukan yang inscribe. Inscribe itu di dalamnya, menyinggung dalam. Kalau circumscribe menyinggung di titik luar. Ya, ini bisa bermacam-macam bentuknya ya, tergantung dari dimulainya dari mana. Tapi yang penting kita bisa menentukan panjang dari sisinya. Oke, nah di sini seperti ini ya. Jadi contoh apa benda yang dibuat dengan heksagon. Ini ada kepala bautnya. Ya, ini. Kemudian di situ lagi. Ya. Karena kita tahu panjangnya ke R, tinggal kita hubungkan. Ya, kenapa ini kemarin? Oh ya, faedah disebut karena di sini apa namanya dia membuat segitiga sama sisi. Karena kebetulan kan sudutnya adalah bagi 6 kan sudutnya masing-masing 60 ya. 60 kali 5 360. Sorry, 1 2 3 4 6 ya, 6. 60 kali 6 360. Maka dia sebetulnya terbentuk dari 6 segitiga sama sisi. Menggambar oktagon. Jadi oktagon yang nama gedung di ITB ya, dekat TVST ya, itu adalah apa namanya segi 8 ya, itu 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oktagon ini apa namanya caranya adalah ini langsung dengan cara ini aja ya. Given an inscribed circle. Sekali lagi inscribed. Kalau yang tadi hexagon tadi adalah circumscribed.
Kalau ini inscribe, jadi lingkaran yang menyinggung apa namanya di dalam heksagon. Jadi nanti kita buat heksagon itu di luarnya. Ya, jadi apa namanya? Ini ada dibuat garis yang 45 derajat ya, 45 derajat. Kemudian apa namanya? 45 derajat yang menyinggung, maka ini langsung bisa ditentukan sisinya. Ya, sisinya ketemu, nah kita buat sisi yang sama, maka kita bisa bentuk oktagon. Ya, ini seperti ini ya. Ini garis. Ya, bagi dua. Ya, kemudian bagi dua lagi. Ya, ya. Oke, jadi ini bagi karena 8 ya. 8 jadi baginya menjadi 45 derajat 45 derajat ya. Jadi tinggal di sini garis ini dibagi dua, mari 45 kan? 45 kali 8 ya. Itu 2 3 4 5 8 oktagon. Nah, dekagon. Nah, ini tambahan aja ya dekagon ya. Ya, untuk dekagon kita pertama bikin pentagon dulu. Dari pentagon ya. Itu bisect one of the side ya, pentagon. Potong salah satu sisinya. Maka itu adalah sisi dekagon. Jadi tinggal dihubungkan pakai penggaris ya. Pakai jangka. Ini dibuat sini, dibuat sini, buat sini terus. Maka bisa menjadi dekagon ya. Jadi dekagon itu adalah membagi pentagon menjadi dibagi dua. Oke. Nah, kita juga bisa heksagon yang segi 8 tadi menjadi 16. Bagi dua juga sama. Jadi intinya sisinya dibagi dua gitu ya. Sehingga menjadi sisi 16. Atau eikosagon from a decagon ya. Jadi segi 20 bagi lagi. Ini apa cara ya? Cara mengkonstruksi suatu geometri secara manual dengan menggunakan penggaris siku, dua penggaris siku ya, dan satu buah apa namanya jangka kompas. Untuk bentuk-bentuk yang tidak beraturan itu ya itu sering kita gunakan mal ya, itu bentuk tidak beraturan. Kadang-kadang kita memerlukan adanya apa namanya penghalusan, maka sering harus kita gunakan mal. Oke, sekarang membuat garis singgung. Ya. Pertama kita buat lingkaran, membuat lingkaran melalui 3 titik ya. Lingkaran melalui 3 titik. Jadi misalkan lingkaran tersebut harus melalui titik A, B, dan C. Ya. Maka langkah pertama adalah yang A tadi kita buat apa namanya intinya kan AB ini kan merupakan tali busur. BC juga merupakan tali busur. Nah, kalau kita bisa membagi tali busur menjadi titik suam besar dan sekaligus tegak lurus, ini juga sekaligus tegak lurus, maka ketemulah titik pusat lingkaran. Intinya begitu. Jadi AB kita bagi dari dua. Dan tadi sudah kita bahas bahwa selain membagi, maka garis yang dibentuk tadi akan tegak lurus dengan garis tersebut. Kita garis, ini juga dibagi dua, kita garis, maka ketemu titik O. Maka dengan jangka kita langsung bisa membuat lingkaran yang melalui titik A, B, C tadi. Mencari titik pusat sebuah lingkaran itu sebetulnya jadi konsepnya adalah sebetulnya ya bahwa kembali lagi
jika suatu garis tali busur pada suatu lingkaran ditarik, apabila kita menarik garis yang tegak lurus terhadap salah satu tali busur dan melalui tengah-tengah tali busur, maka garis tadi akan melalui titik pusat lingkaran. Ini yang paling penting itu. Sehingga kalau dengan dua tali busur saja cukup sebenarnya. Seperti ini ya. Dua tali busur kita buat tegak lurus bisa. Nah, tetapi di sini apa namanya? Kalau kita punya beberapa titik seperti ini ya, kalau kita apa namanya misalnya 4 titik gitu ya, ini minta 4 titik, itu maka ya gampang bahwa lingkaran yang melalui 4 titik tadi kan itu dibentuk oleh tiga tali busur ya. Nah, tiga tali busur tadi apa namanya bisa dibuat bentuk seperti ini. Tapi ini 90 ya, dibuat 90 derajat. Tapi sebetulnya yang paling gampang adalah kita menggunakan apa namanya konsep dengan dua tali busur saja kita sudah bisa menentukan titik pusat lingkaran. Tadi ya. Nah, kalau yang kedua tadi kan kita harus menggunakan apa namanya penggaris yang segitiga, yang penggaris yang tegak lurus ya, penggaris siku ya, siku, maka kita punya tegak lurus, maka kita bisa membentuk seperti ini. Konsepnya juga sama ini sebenarnya. Oke, garis singgung pada lingkaran. Nah, ya sebetulnya garis singgung itu sendiri ini dibantu dengan menggunakan dua penggaris ya, bisa T-square maupun penggaris. Sebetulnya penggaris itu kan ada penggaris panjang, penggaris siku. Siku itu ada dua, penggaris yang masing-masing 45 derajat, atau yang satu lagi adalah 30 dan 60 derajat. Ya, kita boleh menggunakan itu saja cukup. Tapi kalau ada tambahan satu garis penggaris lurus, itu menjadi lebih panjang range pemakaiannya. Ya. Oke, nah jadi konsep apa namanya tangan ini kita dibantu dengan ini, dibantu. Jadi apa namanya pertama adalah bahwa ya sebetulnya tinggal geser-geser ya, tinggal geser. Pengennya garis yang sejajar yang menyinggung ini berarti kita set dulu. Jadi misalkan saya ingin garisnya sejajar seperti ini, garis sejajar dengan garis ini, tapi menyinggung lingkaran ini. Maka yang salah satu sisi ini kita sesuaikan dengan garis tadi, terus baru kita pasang T-square. T-square kita pegang, ini kita geser-geser sampai menempel, baru kita garis. Ya ini sudah. Tapi ini sekali lagi memang kalau garis pada lingkaran kita menggunakan bantuan penggaris siku, dua penggaris ya, satunya siku. Siku itu maksudnya 90 derajat ya satu ya. Bisa kita gunakan yang apa namanya yang 60-30 atau 45 seperti ini, dua-duanya boleh. Tapi yang penting adalah bahwa penggaris yang panjang ini harus mampu range panjangnya itu mencukupi ya, sehingga kita bisa bergeserkan dari posisi misalnya di sini ya, posisi garis yang ini disinggungkan sejajar dengan garis ini dan menyinggung lingkaran ya. Ini kita geser ke garis tadi, kemudian kita tempelkan ke lingkaran, maka penggaris ini masih cukup. Ya, ini yang penting. Kalau kita gunakan dua penggaris siku, yang satu 60, satu 30, seringkali panjangnya tidak mencukupi. Sehingga paling bagus memang penggaris itu ada 3 ya. Penggaris yang panjang, kemudian dua penggaris siku 45, 45, 30, 60. Ya, ini kasih bengkak. Aplikasinya ya, aplikasinya seperti ini. Aplikasinya. Jadi kalau dalam bentuk 3 dimensinya seperti ini. AutoCAD software provide a convenient object snap for finding fragment. Ya, ini sekali lagi kalau kita apa namanya menggunakan CAD no problem ya, kita bisa langsung apa namanya buatkan seperti ini. Jadi ini
singgung bagian dalam atau singgung bagian luar. Ini dua-duanya misalkan ini digunakan untuk apa? Pembuatan misalkan gear ya, gear yang berpasangan. Kita buatkan garis seperti ini, nanti baru kita gambar involute-nya misalkan ya. Kalau seperti ini bisa membuat seperti ini, dua komponen yang ada dua lubang, atau membuat dua buah puli yang dihubungkan oleh apa namanya, oleh belt. Oke. Busur yang menyinggung garis ya. Nah, kalau di sini sebentar ya. Ini harus kita Nah, busur menyinggung garis. Jadi kalau kita punya sebentarnya harus besar mungkin. Oke, jadi ada dua garis AB. Sebentar ini saya perbesar saja ya, biar lebih jelas. Ya, oke. Di sini contoh kita ingin menggambar busur, ini busur yang menyinggung garis ini. Penggunanya bisa bermacam-macam, misalkan seperti ini, garis, atau ini dua ini menyinggung garis, atau ini di sini ada garis, terus kemudian teruskan dengan busur. Ya. Jadi kita lihat di sini pertama adalah kita harus pahami bahwa R ini harus sama dengan panjang ini ya. Jadi misalkan kita ingin apa namanya suatu lingkar, suatu berapa R-nya, ya jadi misalkan ini, misalkan kita harus tahu bahwa R-nya di sini, atau R-nya ini kita harus tentukan dulu R-nya berapa. Kita pengen R-nya berapa. Nah kemudian R tersebut ya pakai penggaris ya, diklikkan gitu, klik, sehingga terus kita buat garis lingkaran yang menyinggung ini. Kemudian apa namanya di salah satu titik kita buat R sama menyinggung ini, maka persinggungan ini dia langsung nyinggung ya, langsung nyinggung karena kita udah set ini ya, panjang dari sini ke sini, kita set panjangnya berapa, kita set R, kemudian di salah satu titik kita buat garis singgung, sehingga dia karena sama-sama R-nya pasti bertemunya di sini. Bisa di sini ya, di sini kita buat garis. Nah, kemudian kalau kita ingin teruskan, misalkan ada garis vertikal ya, tinggal kita teruskan, kemudian kita buat garis yang menyinggung ini, ya, berarti pertemuan singgung tadi berarti adalah satu titik awal dari R sampai di sini. Kalau dengan CAD ya gampang ya, tinggal kita buat dua garis, kemudian kita buat apa namanya fillet ya, fillet. Tanya, fillet radiusnya berapa? Kita kemudian tunjukkan garisnya, klik ini dan ini, maka otomatis dia akan dibuat garis singgung ya. Oke, ini apa namanya? Kalau di CAD kita tidak akan memasalahkan ini. Oke, nah fungsinya tadi ya, seperti ini. Kemudian juga misalkan contoh seperti ini, right angle ya, juga bisa. Jadi intinya adalah kalau kita pengen buat suatu R tertentu ya, karena kita tentukan R-nya, maka kita buat garis yang tegak lurus ini, panjang R. Misalkan di pertemuan ya, kita buat R. Ya. Oke, saya besar saja. Besar saja berkelihatan. Ya, oke. Jadi kita ingin membuat suatu fillet dengan radius R, maka garis tersebut kita intersection titik ini ya. Kemudian kita set R-nya berapa pada penggaris ya, penggaris. Terus kita set, kemudian kita buat lingkaran. Nah, pertemuan di sini ini tinggal kita buat suatu segmen lingkaran,
Pindah sini, segmen lingkaran, pertemuannya ini dijadikan sebagai center dengan R tadi. Center, maka dia akan perdebatan di ruang makeup membuat suatu fillet yang menyinggung dua garis yang berpotongan tadi. Oke. Ya, oke. Ini beberapa contoh ya. Cara membuat busur yang menyinggung suatu garis. Nah, ini juga sama. Ini adalah busur yang menyinggung garis untuk sudut lancip dan sudut tumpul. Jadi kita lihat di sini kita pengen selalu tentukan pengen R-nya berapa. R itu apa namanya merupakan sudut fillet ya, radius fillet. Fillet ini juga banyak digunakan misalkan untuk membuat suatu gambar pahat potong untuk pahat drill, pahat apa namanya pahat bubut ya. Ujungnya itu ada suatu cutter radius ya. Kalau tidak ada radius maka cutter tersebut akan mudah patah jadi radius. Jadi R-nya ditentukan. Berapa R-nya? Nah, jadi seperti ini. Misalnya kita ingin membuat suatu garis segmen garis busur yang menyinggung dua garis yang untuk sudut lancip dengan R tertentu. Dan maka kita tentukan jadi apa namanya titik pada suatu titik tertentu ya kita buat suatu tentukan pada suatu jari tertentu. Jadi kita tentukan ya. Kemudian titik tadi kita buat dengan R yang diinginkan. Di tempat lain juga kita buat R yang diinginkan. Saya kembali lagi ya. Titik ini dan titik ini kita bisa buat dimanapun sebetulnya. Yang jelas bahwa India kita ingin membuat suatu apa namanya garis yang sejajar dua garis yang masing-masing sejajar dengan satu garis ini yang jaraknya adalah R. Ininya gitu. Maka set jangka di penggaris besar R, tampil satu titik, kita buat segmen lingkaran, tampil satu titik lagi, kita buat segmen lingkaran, kemudian kita membuat garis jajar terhadap ini yang menyinggung ini. Satu lagi garis ini yang jajar dengan garis ini yang menyinggung ini. Ketemulah titik ini. Kemudian dengan R, kita tinggal buatkan segmen lingkaran sampai menyinggung, sehingga kita akan bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Demikian pula untuk busur dan sudut yang tumpul ya, sama. Jadi misalkan kita inginkan suatu segmen busur yang menyinggung dua garis yang untuk sudut tumpul ya seperti ini, sama konsepnya. Yang kita perlukan adalah jari-jarinya pengennya berapa. Sekali lagi kita memberi informasi jari-jari. Jari-jarinya itu selalu diinformasikan berapa. Kemudian kita buat jari-jari tersebut diset pada jangka mengikuti disesuaikan dengan penggaris ya. Kemudian baru kita pilih dua titik, kita buat lingkaran segmen busur, kemudian kita buat garis yang sejajar yang menyinggung, ketemu dia center ini, baru kita buat R untuk pasti sampai menyinggung, dan baru kita tebalkan adalah apa namanya busur yang menyinggung garis yang dua garis tersebut membentuk sudut tumpul. Aplikasi di sini. Untuk ini ya. Ya memang ini perlu latihan ya. Apakah diperlukan? Perlu. Dan dalam artian suatu saat jika kita di tempat yang tidak mungkin mengakses suatu software, hanya berbekal itu penggaris dan sebagainya,
maka kita bisa lakukan itu. Oke, busur yang bersinggungan. Ya. Nah, ini kayak misalkan ini dua busur yang bersinggungan ya. Kita lihat busur pertama ini. Jadi misalkan ini ya, ini dan ini kita gambarkan. Jadi pertama ini busur ini G. Kemudian kita pengen ini adalah sebentar. Ada R ya, R di satu titik G ini kita ambil. Terus kita buat apa namanya? Sebentar ya. Ini R dibuat, terus cari garis ini titik, sebentar. Oh, sebentar. Oh iya, ya, ya. Jadi apa namanya? Kita buat lingkaran ini, kemudian kita buat apa namanya? Garis singgung pada lingkaran ini. Lingkaran ini dianggapnya sebagai ada suatu garis jajar begitu ya. Jadi konsep tadi kita alihkan, tapi setelah kita buat ini kita alihkan sini, kita R dari suatu titik ya, R. Kemudian kita buat bersinggungan dulu, satu garis yang bersinggungan. Sebentar. Ini R, kemudian R di sini. Oh ya, R ya. Kemudian kita buat R di sini, dan di sini itu OLG, G-nya di sini ya. OLG, C, sebentar. Sebentar ya. Oh ya, ya. Jadi apa namanya? Kita buat R jajar dulu. Kemudian kita ketemu titik C ya. CC, sehingga dia akan menyinggung di tepat di sini. Jadi nanti kita buat garis yang menyinggung dua-duanya. Kalau seperti ini kita juga bisa lakukan dengan mudah ya. Tapi sekali lagi ini adalah konsep yang mungkin harus dilatih ya. Ya, waktu zaman dulu memang kita menggunakan apa namanya, tidak ada software sama sekali. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan software, kita gunakan tadi jangka, kemudian 3 buah penggaris, kemudian ada protektor ya, apa namanya, busur derajat ya, sama jangka. Busur yang bersinggungan. Contoh ada 2 lingkaran ya. Kita ingin membuat suatu busur dengan jari-jari tertentu yang akan menyinggung ini. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ini jari-jarinya R kecil, jari-jarinya R besar. Maka kita harus bisa menentukan TG dan panjang HK. Ya, oke. Jadi pertama adalah bahwa kita dari satu titik ini ya, titik singgung ini. Jadi kita ingin menyinggung di sini dan sini ya kan. Sekali lagi kita ingin menyinggung di titik sini dan titik sini. Kita tentukan garisnya dulu. Ya. Jadi dari titik center kita buat, kita potong dulu. Kita buat seperti ini, kita buat titik tengah sini, titik tengah G ya. G, kita tarik ke sini, ke lingkaran ini ketemu nih. Jari-jari ini. Terus dari sini kita buat apa namanya? Ini panjang ya, panjang ini kita buat lingkaran juga seperti ini. Kemudian dari sini ke salah satu lingkaran ini jaraknya adalah HK min R. Maka kita bisa ketemu HK ini. Demikian dari sini nanti kita ketemukan HK min R. Pertemuan ini adalah titik G ini, sehingga kita bisa hitung HK dari sini mau dari sini. Tapi dua-duanya kita temukan titik perpotongan sebagai center, sedangkan HK bisa dihitung dari sini mau dari sini. Dari tadi pertama dari HK ini, kemudian kita buatkan lingkaran,
maka segmen lingkaran busur, maka busur ini atau segmen lingkaran ini akan menyinggung di dua lingkaran ini. Bisa menyinggung luar, menyinggung dalam. Oke, busur yang bisa menyinggung dua busur ya. Jadi seperti ini dan seperti ini. Ya, ini apa namanya? Kita gunakan apa namanya? Kembali lagi ya. Jadi lingkaran ini R-nya perlu kita apa namanya? Definisikan. Jadi sekali lagi di sini buatkan busur yang menyinggung dua busur ini dengan jari-jari R. Jadi sekali lagi R ini harus disuplai. Kita harus berikan berapa? Contoh ini adalah contoh untuk menggambar apa istilahnya itu komponen untuk sprocket ya, rantai, change. Sprocket itu pasangannya. Oke. Jadi kita lihat R-nya sudah ditentukan. Kemudian kita buat titik ya, R gitu. Kemudian juga sama R begitu. Kemudian R sorry. Oh ya ini. Kemudian dibagi jadi R. Kemudian kita buat lingkaran yang kita setelah tarik R ini, maka kita buat lingkaran yang besarnya adalah R plus R ini. Jadi kita buat garis sehingga ini panjang R ini. Kemudian kita buatkan sini. Ini juga sama. Ketemu titik pusatnya di sini. Maka tinggal kita buat dengan garis R ini, jari-jari R, dia akan menyinggung di dua lingkaran ini. Ya ini apa namanya? Yang bawah nanti bisa dipelajari sendiri ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke ke bangun yang lain. Sebagai contoh di sini ya. Kalau kita memiliki suatu konus, maka kalau kita potong pada bidang yang sejajar dengan bidang dasar, akan terbentuk suatu lingkaran. Kalau kita potong miring, elips, artinya potong sampai di permukaan ini. Tapi kalau kita potong sampai lingkaran dasar, terbentuklah parabola. Kalau kita potong sejajar dengan sumbu vertikal pada bidang vertikal, terbentuklah hiperbola. Jadi ini konsepnya ya. Jadi dari lingkaran, kemudian menjadi elips, menjadi parabola, menjadi hiperbola. Jadi pas tegak lurus jadi hiperbola. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat elips ya? Jadi sekali lagi cara yang sederhana dulu, saya sederhana. Kalau kita ingin buat elips dengan di elips itu punya dua fokus ya. Titik fokusnya dua. Jadi yang B dulu sederhana ya. Pin and string method. Jadi kita mempunyai tali yang satu diikatkan di fokus pertama dan satu lagi diikatkan di fokus kedua. Ini adalah tali. Ini simbol tali ya. Kemudian di tali ini ujung pensil Anda letakkan di sini. Anda geser, makanya untuk elips. Karena panjang ini dan ini selalu sama. Di panjang ini ya, ini tambah ini selalu sama. Jadi kita kembali lagi ya. Jadi Anda kencangkan kedua tali ini dengan pensil. Anda coba geser pensil tersebut, maka dia akan bentuk komponen dari elips. Kalau dipindahkan di sini, makanya namanya pin and string. Elips itu dibentuk dengan menggerakkan titik sehingga penjumlahan dari jarak dari masing-masing fokusnya itu konstan.
atau jarak ini dan ini konstan equal to the major axis. Jadi oke. Jadi kembali lagi kita lihat the major axis ya. Major axis ini setengah major axis. Jadi kita fokusnya di mana dulu? Itu nama major axis. Kalau kita buat setengahnya, ya setengah dari major axis tersebut, terus kita cari pertemuan titik C bisa. Jadi dari sini kita buat garis ketemu titik C, kembali lagi sekarang di C kita buatkan lagi. Intinya adalah bahwa jarak dari sini ke sini dijumlahkan sama dengan jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini. Maka kita bisa membuat suatu elips. Sekali lagi yang diinformasikan adalah jarak di fokus ya. Oke. Ya. Drawing of focal ellipse ya. Jadi ini juga sama. Dari titik C kita misalnya punya minor axis ya. Minor axis yang minor kan punya dua, major and minor. Jadi R sama dengan AO atau BO. Jadi AO ini adalah setengah dari major axis. Kita buat satu titik di ujung dari minor axis. Kita buatkan sini ke sini, kemudian pindah di ujung di minor axis yang satu lagi, kita pindahkan, maka ketemu fokus elips. Sehingga nanti kita bisa buat titik-titik yang mana jarak dari sini ke sana atau titik dan ke sini itu sama terus. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan mal, ya mal ya kita pas-pas mal, karena memang kita menggunakan penggambaran secara manual ya. Mal lingkaran emal ini cukup bervariasi ya. Jadi kita ada satu set ada beberapa mal begitu. Nah kemudian jadi kita menggambar elips dari dua buah lingkaran yang konsentrik. Contoh gambar seperti ini. Jadi mata uang ya, mata uang. Ini kalau kita putar, sumbu kita putar, maka dia akan menjadi elips seperti ini dan akhirnya menjadi suatu permukaan yang rata, yang apa namanya, garis ya. Oke. Jadi buat lingkaran yang konsentrik, kita ingin membuat elips di antaranya. Ya, maka apa namanya? Jadi pertama dari sini tarik tegak lurus, tarik tegak lurus, tarik tegak lurus. Seperti ini, jadi ke sini, garis jajar sana, terus ketemu titik-titiknya. Jadi kembali lagi ya dari sana, garis jajaran sumbu X, jajar sumbu X, kemudian apa namanya? Sebentar. Garisnya di situ, sebentar ya. Sebentar. Oh ya, kita buat garis, terus kita tarik garis lurus, vertikal, terus dari sini kita tarik horizontal, ketemu titik. Kemudian kalau di bawah juga sama, kita tarik garis, ketemu dua titik, ketemu potongan dengan lingkaran luar, potongan lingkaran dalam. Dari lingkaran luar kita tarik garis vertikal, dari lingkaran dalam kita tarik garis horizontal, maka ketemu titik. Nah, titik-titik ini kalau dihubungkan akan menjadi elips. Ya, elips seperti ini juga bisa ya. Kita apa namanya? Ya, ada sedikit apa namanya perputaran ya. Nah, di sini bisa digunakan untuk penggambaran potongan pipa misalkan elips itu ya. Nah, tadi ini nama parallelogram elips ya. Jadi tinggal kalau tadi apa namanya? Ini kan jarak ini ya. Ini sama. Ini jumlahkannya sama. Penjumlahan ini kan sama. Nah, tapi kalau yang ini kotaknya itu dibuat dimiringkan, maka kita juga bisa membuat elips sesuai dengan tadi. Ya, template ya. Sering kita membuat apa namanya? Template untuk membuat elips ya. Ini mal ya, mal.
Jadi kita membuat elips, ini sudah ada perbandingan jari-jarinya. Ini minor per majornya sudah ada 1:4 gitu ya. Kita bisa. Jadi apa namanya? Dengan mudah kita bisa membuat elips seperti ini. Ya, untuk beberapa apa namanya kurva-kurva yang tidak teratur, maka ini ada beberapa apa namanya, misalnya French curve ya. Ini merupakan mal-mal yang satu set tadi saya katakan, ada beberapa set mal yang umumnya sudah cukup untuk membantu menggambarkan apa namanya profil-profil tadi. Sebentar ya, saya izin sebentar ya.
Baik, kita lanjut lagi. Ya, jadi pemalingkaran itu bermacam-macam ya, tapi ada yang satu set yang kita bisa gunakan untuk mewakili beberapa kurva-kurva yang tidak teratur, sehingga kita bisa mengeluarkan dengan lebih baik. Ya, kita juga bisa misalkan ingin menggambar suatu elips yang proximate kira-kira lah ya. Jadi seringkali kita terutama misalkan kita ingin menggambarkan tadi perpotongan pipa dan sebagainya, itu sering kita terbantu dengan penggambar elips ini. Jadi sebagai contoh di sini small ellipse ya pada kebutuhan tertentu di mana elips yang kecil diperlukan, use the approximate circular arc method. Jadi misalkan kita ingin elips yang major axis-nya adalah AB, kemudian melalui A dan B dan melalui D dan C. Ya. A, B, C, D ini sekali lagi biasanya pada saat kita ingin membuat suatu cross section dari suatu perpotongan pipa ya, bukan tegak lurus pada sumbu tapi miring pada sumbu, maka bentuknya adalah elips ya. Sehingga kita yang jelas kita tahu bahwa pada saat kita memotong titik-titik potongan yang satu vertikal satu horizontal itu kan kita tahu titiknya, tentukan ya A, B, C, D. Nah, kemudian dari sini kita coba buat gambar elips. Makanya caranya adalah pertama adalah seperti ini ya. Jadi garis gambar ini C, kemudian kita buat lingkaran ya, lingkaran dari sini ke sana. Berikutnya lingkaran dari sini ke sini. Nah, kemudian kita ketemu di sini ya, ketemu lingkaran ini. Jadi setelah ketemu garis ini, kita buat garis tegak lurus terhadap ini. Gampang ya tegak lurus. Jadi tegak lurus yang melalui ini ya. Jadi kita buat ini tegak lurusnya, caranya salah satunya dengan cara ini dengan penggaris dengan jangka tadi ya, bisection di sini kita tarik, kemudian di sini di sini ke sini dibagi dua, sebentar, ini ya ini bagi dua, ketemu titik ini ya, dan kemudian sebentar, ketemu R-nya, sebenarnya R-nya itu R kecilnya, sebentar saya agak lupa ini. Oke ya, oh ya, jadi R besarnya ini tentukan dari titik sini ya, titik sini menyinggung di sini. Jadi kita buat garis sana. Kemudian R kecil itu jarak dari fokus. Jadi kita punya fokusnya K ya, ketemu perpotongannya K. Ini ada titik fokus, ini ada R kecil. Jadi ini menggabungkan garis dari R besar dan R kecil. Jadi ada dua R besar di sini, R kecil sini, bawahnya juga sama. Setelah ini diperkirakan, kira-kira begitu. Oh ya, sketching ini contoh sederhana seperti ini ya. Jadi dalam proses penggambaran sering kita merancang ya. Ini perancangan sketching sangat penting ya. Misalkan ini adalah sebentar, ini crosshead against main rod. Oh ya, ini adalah ini rod untuk apa istilahnya itu valve ya, untuk valve. Packing ring. Ya, ini valve. Jadi dia bisa gerak sana sini ya. Sana sini, ini ada ringnya. Maka penggambarannya sendiri jadi untuk ini untuk connecting rod ya. Jadi penggambarannya sendiri dibuat secara sketch.
Nah, ini kita lihat di sini cross section-nya, potongan dari sini seperti itu ya. Jadi dipotong sehingga dengan apa namanya? Dengan pengetahuan kita penggambaran, maka kita bisa paham ini. Kayak contoh di sini, kenapa ini kok seperti ini? Oh, berarti di sini adalah apa namanya? Tumpuannya ya. Jadi cuma diakses sedikit sehingga tidak mengganggu pemberian dimensi. Kemudian ini titik-titik garis tak tampak ya, ini berarti adalah di dalamnya dia nembus, berarti ada lubang. Terus bagian sini satu saja dibuat arsir, berarti dia sebetulnya dari sini dia keliling ya, tapi cuma digambarkan separuh. Ya ini contoh sebagai contoh bahwa di dalam proses penggambaran nanti di sini bahan kasarannya pun tanpa dengan penggaris, dengan kira-kira pun orang sudah paham ya. Nah, seperti ini apa ini? Ini pen, pena. Ya. Itu contoh-contoh yang perlu apa namanya? Yang apa namanya? Pemahaman kita untuk menggambar secara manual sangat diperlukan pada saat kita ingin merancang awal. Sekali lagi merancang awal itu biasanya tanpa menggunakan komputer ya. Jadi kotekan di kertas begitu sehingga orang langsung bisa oke, ini bisa diwujudkan dalam bentuk gambar. Kalau sudah seperti ini. Kalau gambarnya tidak jelas, ya kita bingung cara menggambarkan seperti itu. Oke, juga beberapa contoh sketch ya, kita menggunakan kertas kotak-kotak. Nah, seperti ini ya. Ini kan kita lihatnya ada garis sumbu, berarti ini lubang ya. Sumbu ini berarti lubang. Oke, beberapa contoh. Bagaimana cara kalau tadi kan kita ada elips ya. Jadi kalau tadi lingkaran kalau diputar di dalam suatu apa namanya konus menjadi elips, kemudian menjadi parabola, menjadi hiperbola. Nah, kalau parabola seperti ini, fokusnya satu ya, fokusnya satu. Jadi apa ada fokus nih, tali ya, tali. Kemudian sebentar. Jadi panjang tali ini dielektrik fokus. Jadi sebentar. Fokusnya, nah fokusnya di tengah-tengah ya fokusnya ya. Jadi gambarnya fokusnya harus sama ya. Bentar. Oh ya ini span-nya, sebentar span-nya. Kemudian dibagi sama rata. Terus digaris, ini juga kemudian dipotong begini, dia ketemu titik-titik ya. Sebentar, ini saya lupa ini. Oh ya, ini dibagi sama besar, garis, kemudian dibuat apa namanya garis singgung di fokusnya saja, fokus, kemudian ada dari titik fokus dibuat suatu segmen berikutnya sehingga dia menjadi garis. Nah, garis inilah yang nanti apa namanya dibagi-bagi ya sama besar. Nah, dalam pembagian sama besar ini memang tadi ada yang terlewat ya, jadi membagi garis sama besar sehingga menjadi titik-titik ini yang bisa dihubungkan. Helix ini digunakan untuk menggambarkan suatu ulir ya, ulir. Dan di sini ada yang namanya lead ya. Lead ini apa namanya jarak aksial antar puncak ya. Jarak aksial antar puncak namanya lead ya. Nah, apa itu pitch? Ya pitch dan lead hampir sama ya. Pitch dan lead hampir sama. Hanya saja kalau pitch itu lebih cenderung ke arah jarak puncak yang real. Kalau untuk ulir tunggal, pitch dan lead sama. Tapi untuk ulir ganda, pitch-nya tetap karena jarak puncak fisik sama walaupun lead-nya 2 kali lipat. Sehingga lead itu merupakan gerakan aksial untuk 1 kali putaran. Ini ada beberapa contoh cara menggambar ya. Involute, ya involute itu digunakan untuk gear ya. Menggambar, ini contohnya, ini involute ini adalah permukaan gear ya. Gear itu adalah involute.
Nah, involute ini penggambarannya ya, jadi bahwa ini mirip dengan begini. Jadi kalau kita punya suatu lingkaran ya, Anda lilitin suatu tali, jadi talinya salah satu ujung dipegang tetap berada di lingkaran tersebut, yang satu lagi, ini misalnya lingkaran gitu ya, ini talinya di sini misalnya, ketemunya di sini. Jadi tali dari ujung yang di sini diikat, ujung yang di sini bebas. Dan tali ini Anda tarik sekencang ya, intinya selalu menyinggung. Maka ujung tali yang tadinya ke sini membentuk involute. Jadi kembali lagi, panjang dari sini ke sini, yang lurus ini sama dengan panjang busur ini. Jadi panjang busur ini kemudian dilepas, ini membentuk profil involute. Cycloid ya, ini tambahan circumscribing triangle. Jadi kalau kita ingin membuat suatu lingkaran di luar segitiga, nah di sini buat bagi dua, juga bagi dua, kemudian dari titik ini merupakan pusat lingkarannya. Kita tinggal buat lingkaran. Jadi ini dibagi dua, pertemuannya itu center dari lingkaran yang akan melingkupi segitiga. Kalau yang inscribe, yang berada di dalam, kita pilih lingkaran yang di dalam, sama potong jadi bisektor di dua, terus di sini juga bisektor 2, kemudian di tengah sini pertemuannya itu lingkaran yang kita tempelkan salah satu aja seperti ini di sini, maka dia menjadi lingkaran yang inscribe. Kalau tadi yang circumscribe, yang sekarang inscribe. Ini harusnya. Jadi kita ingin membagi garis menjadi beberapa garis ya, yang sama equal segment. Ya tinggal begini, tarik. Nah seperti ini. Ya, seperti ya. Oke, saya pikir cukup sekian ya. Ini tambahan-tambahan yang Anda bisa baca sendiri. Terima kasih atas perhatian diberikan. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.